Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Sofiatul Fuada dengan NIM 186602122211035. Pada video kali ini, saya akan membahas dan mempelajari salah satu topik yang ada di kelas 11, yaitu topik kelarutan dan hasil kali kelarutan atau biasanya kita sebut dengan KSP. Saya akan mencoba praktikum mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan secara virtual atau bisa disebut dengan virtual laboratorium. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Sebelum memulai praktikum ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, jadi untuk keadaan belum jenuh itu maksudnya larutan masih bisa larut. Sedangkan dalam keadaan tepat jenuh itu peralihan dari larutan belum jenuh dengan larutan lewat jenuh. Sedangkan dalam keadaan lewat jenuh itu larutannya sudah bisa larut atau sudah terbentuk endapan. Karena kita melakukannya secara virtual, jadi di sini saya menggunakan website Jam Kolektif, di mana di sini kita bisa melakukan praktikum secara virtual. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman, di mana ini di sebelah kiri ada daftar materi. Karena pada topik kali ini adalah kelarutan atau bisa disebut dengan solubility, kita klik yang solubility. Selanjutnya akan muncul konsep dan virtual lab. Kita pilih yang virtual lab bagian nomor 2, yaitu temperatur dan kelarutan garam. Setelah kita klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita tunggu dulu. Di sebelah kiri ini nanti ada keterangan alat dan bahan, dan di sebelah kanan ada meja kerja kita. Jadi nanti seperti meja lab ya. Untuk solutionnya ini sebagai bahan, kemudian gelas waste-nya ini untuk alatnya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama kita mau cari alatnya terlebih dahulu. Alat pertama yang kita gunakan yaitu Erlenmeyer. Kita cari paling kecil. Selanjutnya kita juga mencari gelas ukur. Kita pilih yang ukuran 10 ml. Selanjutnya kita taruh bawah supaya rapi. Dan yang ketiga kita butuh cawan, tempat untuk garam. Kita pilih cawannya. Nah, kita taruh bawah. Ini untuk alat-alat yang kita butuhkan, ada Erlenmeyer, gelas ukur, dan cawan. Selanjutnya untuk bahan yang kita butuhkan itu ada NaCl. NaCl kita taruh bawah. Selanjutnya kita cari Aquades. Kita hanya butuh 10 ml, jadi kita pilih yang 100 ml. Kita pilih 100 ml. Jadi ini untuk alat dan bahan yang kita gunakan praktikum. Untuk alatnya ada Erlenmeyer, gelas ukur, dan cawan. Sedangkan bahannya ada NaCl dan Aquades. Mari kita lanjutkan untuk praktikumnya. Langkah kerja yang pertama adalah memasukkan Aquades sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Biar lebih teliti, kita menggunakan yang namanya gelas ukur. Kita masukkan ke sini, jadi di drag drop sampai mendekati alat yang satunya yang mau dituangkan sampai muncul tampilan seperti ini ya. Kita masukkan volumenya. Kita butuh 10 ml air. Selanjutnya kita klik. Nah, setelah kita masukkan ke dalam gelas ukur, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita masukkan dan kita tulis volumenya di sini juga 10 ml. Kita klik. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang tidak dipakai atau misalkan sudah tidak digunakan, bisa kita remove aja. Nah, nanti garamnya ini akan kita masukkan ke dalam 10 liter air yang ada di dalam Erlenmeyer secara bertahap. Kita lihat untuk data pengamatannya ada 10 kali penambahan NaCl
Namun yang pertama kita memakai 3,1 gram karena kurang lebih nanti akan terbentuk endapannya itu di angka-angka ini. Untuk pertama 3,1 gram, kemudian untuk penambahan berikutnya itu 0,1 gram. Kita mulai untuk percobaan pertama, kita membutuhkan 3,1 gram NaCl. Jadi kita memasukkan 3,1 gram NaCl ke dalam cawan. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 3,1 gram juga. Langkah berikutnya dikocok, misalkan di lab ya. Jadi ini kita nggak perlu. Jadi kalau misalkan memang mengendap atau sudah mengendap, nanti akan muncul endapan dengan sendirinya. Pada penambahan NaCl yang pertama yaitu 3,1 gram, ternyata belum terbentuk endapan. Langsung kita lanjutkan yang kedua. Di sini kita butuh 0,1 gram. Jadi kita masukkan 0,1 gram ke dalam cawan. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 0,1 gram. Kita lihat apakah terjadi endapan pada penambahan yang kedua. Ternyata belum terjadi endapan juga ya pada percobaan yang kedua. Kita lanjut untuk percobaan yang ketiga. Kita tambahkan 0,1 gram ke dalam cawan. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam Erlenmeyer sebanyak 0,1 gram. Kita klik. Ternyata belum juga terjadi endapan. Langsung kita lanjut untuk percobaan yang keempat. Kita tambah 0,1 gram. Kita klik, selanjutnya kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, ternyata dalam percobaan keempat juga belum terjadi endapan ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi yang kelima. Kita menambah 0,1 gram ke dalam cawan. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam Erlenmeyer. Ternyata pada percobaan kelima juga belum terbentuk endapan. Langsung kita tambah lagi 0,1 gram ke dalam cawan. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer lagi 0,1 gram. Nah, ternyata pada percobaan ke-6 ini juga belum terjadi endapan. Kita lanjutkan untuk percobaan yang ketujuh. Kita tambahkan 0,1 gram lagi ke dalam cawan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam Erlenmeyer lagi dan kita lihat apakah terjadi endapan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya, ini terjadi endapan. Bisa kalian lihat di sini, ini sudah mulai terbentuk endapan ya. Ini kan ada putih-putih kecil nih di dalam Erlenmeyer. Nah, putih-putih kecil ini atau kalian bisa melihat di sisi sebelah kiri ada 0,648 gram. Jadi ini sudah mengendap. Kita tambah 0,1 gram lagi. Apakah akan mengendap? Kita lihat, kita tambah 0,1. Nah, ternyata endapannya bertambah. Kita tambah lagi 0,1 gram yang ke-9. Kita tuangkan NaCl 0,1 gram ke dalam cawan. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita lihat apakah terjadi endapan lagi. Nah, masanya bertambah nih, jadi terbentuk endapan tambah banyak. Kurang satu lagi, kita tambah 0,1 gram. Kita masukkan ke dalam cawan 0,1 gram. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 0,1 gram. Kita lihat apakah akan terjadi endapan lagi. Nah, ternyata endapannya tambah menjadi 0,3 gram. Jadi untuk percobaan ke-10 ini juga mengendap. Setelah kita mengetahui percobaan sebanyak 10 kali, kita mengisi hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Untuk mengendap nanti saya kasih plus, sedangkan tidak mengendap nanti akan saya kasih min. Untuk percobaan yang pertama tadi tidak mengendap, yang kedua juga tidak, yang ketiga juga tidak mengendap, 4 juga belum mengendap, yang kelima juga belum mengendap, ke-6 juga belum, yang ke-7 sudah mulai mengendap, 8 mengendap, yang ke-9 mengendap, dan yang terakhir atau yang ke-10 juga mengendap.
Setelah kita mengetahui mengendap atau tidaknya, sekarang kita menentukan mana yang larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Pada percobaan ke 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk larutan belum jenuh. Karena keadaan belum jenuh itu larutannya masih bisa larut, maka dikatakan dengan larutan belum jenuh. Selanjutnya pada percobaan ke-6. Pada percobaan ke-6 ini termasuk larutan tepat jenuh atau bisa dikatakan dengan larutan jenuh. Karena pada percobaan ke-6 ini adalah peralihan dari larutan belum jenuh dengan larutan lewat jenuh. Selanjutnya pada percobaan ke-7, 8, 9, dan 10 merupakan larutan lewat jenuh karena sudah bisa larut atau sudah terbentuk endapan pada percobaan ke-7, 8, 9, dan 10. Nah, gak terasa nih, ternyata sudah berakhir penjelasan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.